Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Baru saja pada hari yang baik ini, Hari Pahlawan, saya mendapat kehormatan didatangi oleh Saudara Budiari dengan rekan-rekan teman-teman dari Musyawarah Rakyat, dari relawan Jokowi, ya, Projo dan kawan-kawan. Sudah kita kontak beberapa kali ya, dan kita bersepakat untuk terus komunikasi dalam kehidupan berpolitik bangsa, budaya politik bangsa. Sangat penting komunikasi, sangat penting interaksi. Tadi saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo, dari kawan-kawan Musyawarah Rakyat, hasil mereka keliling ke daerah-daerah, apa pandangan-pandangan dari masyarakat paling bawah. Tadi saya juga sampaikan bahwa saya merasa sangat terhormat, saya merasa sangat nyaman bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang penting itu. Terima kasih. Pokoknya kita ikut Pak Jokowi dukung Pak Prabowo, kita dukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita menyaksikan ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa jadi hitungan tahun, kita melihat Prabowo Subianto terdiam, tidak berbicara, bahkan pada persoalan-persoalan yang harusnya beliau berbicara juga tidak berbicara. Paling banter dihadapi oleh juru bicaranya, Dhanil Anzar, yang kemudian juga nampak menjadi sering belepotan untuk mencari celah-celah agar tidak nampak bahwa Prabowo Subianto memang tidak mau berkomentar. Nah, ini ada kabar menarik dari wartaekonomi.co.id. Aksi diam Prabowo Subianto dibongkar pengamat. Ternyata. Nah, kita lihat beritanya ya. Pengamat politik Maximus Ramses Lalongkoy menilai aksi diam Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto karena memiliki maksud tertentu, yakni mengincar masa Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ini analisa yang menarik ya, karena saya kira baru muncul sekarang. Pengamat-pengamat yang lain itu belum berbicara mengarah ke persoalan ini. Jadi diamnya Prabowo adalah untuk mengincar masanya Jokowi. Menurutnya, Prabowo berpotensi kuat kembali diusung di Pilpres 2024 mendatang. Ya, memang kalau persoalan ini kita sangat tahu sekali ya. Ambisi beliau untuk menjadi presiden memang sangat-sangat kuat, dan kita lihat barangkali orang yang mencalonkan diri baik sebagai presiden dan wakil presiden paling sering ya Prabowo. Pernah maju sebagai wakil presiden, calon, pernah juga maju sebagai calon presiden berkali-kali pula. Bahkan Prabowo memiliki potensi kuat untuk menang jika mampu menarik basis pendukung Jokowi. Ya bisa jadi ya. Justru PS Prabowo Subianto ini yang berpotensi kuat di Pilpres 2024, seperti dilansir dari Pojok 1 di Jakarta Rabu 20 Januari lalu. Lanjutnya, ia memaparkan analisis terkait peluang Prabowo Subianto menang di Pilpres 2024 dengan merangkul pendukung Jokowi. Sekarang PS lebih banyak mengagung-agungkan Jokowi tanpa ada kritikan lagi. Saya kira ini sinyal bahwa PS sedang menjadi baik basis dukungan Jokowi, katanya. Lebih lanjut, ia menilai Prabowo kemungkinan belum nampak melakukan gebrakan lantaran pihaknya masih menunggu waktu yang tepat. Ya, saya kira itu bisa dipahami dalam sudut pandang strategi politik ya, apalagi Prabowo Subianto kan politikus kelas tinggi, politikus senior yang pasti sudah banyak makan asam garam,
sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan sehingga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Saya kira dia menunggu waktu yang tepat sebab jangan sampai ia dinilai presiden menggunakan panggung menteri untuk tujuan pilpres katanya lagi. Ya bisa jadi iya bisa jadi enggak kalau pernyataan yang ini ya, karena kita tahu Jokowi tidak akan maju lagi sebagai presiden, dan kalau memaksakan Gibran untuk naik menjadi presiden saya kira sangat terlalu mentah. Tapi kemudian siapa lagi klannya Jokowi kalau bukan Gibran? Kan barangkali ini harus dikembalikan lagi ke PDIP. Tapi ya di sisi lain saya kira kekuatan presiden tentu sangat besar. Beliau bisa menghadang, beliau bisa menghentikan manuver-manuver dari para politikus, terutama menteri yang sedang mencari celah, mencari panggung untuk kontestasi Pilpres 2024 nanti. Ia pun melihat sangat tidak efektif bagi Prabowo jika dicurigai bekerja sebagai menteri dalam suasana kepentingan politik. Kalau ini apalagi, saya kira semua orang, semua pihak akan saling mencurigai. Semua orang akan saling berhitung dan mengkalkulasi kekuatan calon lawan politiknya. AHY menilai Prabowo, Prabowo menghitung Anies Baswedan, Anies Baswedan memperkirakan manuver dari Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo menimbang-nimbang kekuatan Ridwan Kamil dan seterusnya. Begitu ya. Makanya Prabowo Subianto sepertinya sedang menjaga betul kondisi ini dan menjaga basis dukungan Jokowi juga tugasnya. Seperti diketahui, Prabowo Subianto kerap menjadi sorotan karena memilih untuk bungkam dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air belakangan ini. Misalnya, Prabowo tetap diam meski 2 kali laut NKRI dijebol Cina. Padahal ini persoalan yang sangat-sangat mengharuskan beliau untuk berbicara di depan publik langsung. Kita masih ingat ya kata-kata heroiknya, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat Indonesia. Rakyat sedang bergejolak, ternyata diam saja. Luar biasa ya. Bahkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Lanyala Mataliti sampai mengingatkan bahwa kedaulatan yang ada di laut merupakan bagian dari tugas Prabowo sebagai seorang Menteri Pertahanan. Ini jelas sekali itu. Kita tahu Indonesia kawasan terbesarnya justru air, ya, lautan dibandingkan daratan. Maka itu harusnya menjadi prioritas utama kita. Tapi kan nampaknya kita masih lemah dibandingkan negara-negara tetangga sekalipun. Masuknya kapal survei Cina ke perairan Indonesia di Selat Sunda harus menjadi concern Kementerian Pertahanan. Masuknya kapal tersebut tanpa terdeteksi adalah warning bagi pertahanan kita, kata mantan ketum PSSI ini. Ya, mengerikan sekali ya kalau data kita bisa dengan mudah diambil, dipantau, dan bahkan dikendalikan oleh luar. Itu sih hal-hal yang tidak bisa ditolerir harusnya, dan harusnya Prabowo jelas-jelas menentang itu, minimal berbicara di depan publik. Nyala menegaskan keamanan adalah persoalan penting karena terkait dengan kedaulatan. Ia berharap pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut yang kuat untuk memantau seluruh areal perairannya. Ya, apalagi terbesar di dunia. Tapi tidak sebanding dengan kekuatan pengamanan. Sekali lagi kita mengingatkan kepada Kementerian Pertahanan, ini sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut teritori dan kedaulatan negara. Padahal Prabowo sendiri yang paling di depan kalau sudah berbicara tentang konsep pertahanan. Nah, saat ini justru suara beliau dibutuhkan malah nggak ada. Ampun. Nah, bukan hanya Nyala, PKS yang di Pilpres 2014 dan 2019 jadi kendaraan Prabowo maju sebagai presiden, tak kalah kerasnya menyampaikan kritik. Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengaku geram. Kejadian seperti ini terus berulang tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah. Ya, kita sudah hampir-hampir speechless nih. Mau ngomong apa lagi nih? Rasanya sudah semua daya dan upaya dari para pengamat, bahkan rakyat jelata untuk mendorong, mengingatkan, tapi ternyata juga tidak ada pergerakan. Sukamta meminta pemerintah, khususnya Menhan, mengambil tegas terhadap pihak manapun yang mencoba menyelundupkan ke wilayah Indonesia. Bahkan ia meminta pemerintah mengambil langkah menenggelamkan kapal asing, seperti yang dulu sempat digaungkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kalau perlu, tenggelamkan, kata Sukamta. Ya, jadi yang gregetan ini bukan hanya Lanyala ya, bukan hanya pengamat Ujang Komarudin misalkan, tapi bahkan rakyat jelata geram, gemes gitu. Kenapa sih nggak bicara-bicarain?
Ternyata kembali ke faktor awal tadi, barangkali kalau menggunakan perspektifnya pengamat yang mengatakan bahwa Prabowo diam untuk mengambil suaranya Jokowi, ya berarti itu strategi yang harus konsisten dia jalankan sampai satu saat di waktu, di momen tertentu, setelah berhitung dengan para penasehatnya dan ia dapatkan kesempatan untuk berbicara, dia akan berbicara dengan sangat lantang seperti kebiasaannya kalau Prabowo berbicara. Ya sudahlah, kami rakyat jelata kan bisa apa ya, yang kemarin banyak dari sahabat-sahabat kita kemudian terpukau dengan gaya dan retorikanya seorang Prabowo Subianto yang menyatakan akan terus bersama rakyat, tapi ternyata malah bergabung dengan lawan politiknya. Saya kira ini yang jarang terjadi di dunia. Di Indonesia mungkin juga baru hari ini. Dan kita dikagetkan dengan manuver-manuver politiknya. Tapi nggak apa-apa lah. Rakyat jelata kan sudah biasa ya. Bahkan oleh yang di bawahnya juga begitu kan. Para caleg-caleg gitu. Dijanjikan ini itu, kita percaya, kita coblos setelah jadi, kemudian sebaliknya perilakunya. Bukan membela rakyat, malah memakan hak rakyat. Seperti Juliari Batubara itu, atau seperti para politikus lain yang juga terjerat oleh OTT KPK. Ya hati-hati sajalah. Ini kalau rakyat sudah dizalimi dan kemudian berdoa, Allah mengabulkan doanya orang-orang yang terzalimi. Gimana nggak ngeri itu? Mudah-mudahan rakyat mendoakan kebaikan untuk para pemimpin yang belum amanah ya. Didoakan untuk menjadi amanah, bukan mendoakan kejelekan. Kalau itu terjadi, ya kasihan juga kan. Masih ada peluang setiap orang untuk berbalik arah, untuk bertobat. Mudah-mudahan, insya Allah.